Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4496-4499. Thomas benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya, wajahnya luar biasa. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Thomas tidak menyangka bahwa Penatua Chu, yang selalu dikenal dengan perhitungan seperti Zhuge Liang, sebenarnya dipermainkan oleh pangeran kedua dinasti Xiao saat ini. Tampaknya kedua pangeran ini tidak pernah berencana untuk mengkhianati ayah mereka sama sekali, mereka hanya menipu aliansi penyegelan iblis sejak awal. Hal-hal sialan ini, saya pribadi akan membawa orang-orang untuk berperang melawan dinasti Xiao. Thomas meraung. Yang Mulia kecil menatap kosong pada Thomas dan berkata, idiot. Setelah berbicara, sosok Yang Mulia kecil tiba-tiba menghilang, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah belum pernah di sini sebelumnya. Yang Mulia ke-10, Yang Mulia ke-10. Thomas berteriak untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Pada saat ini di kota Kekaisaran Dinasti Xiao, banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis telah banyak menjadi korban, yang tersisa hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Sementara Tuan Zhou, dia sudah berlari sejauh ratusan mil dalam satu tarikan napas, Tian Luo dan Tian Sa mengikutinya dari belakang. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa tuan mereka sangat hebat. Setidaknya saat ada bahaya, tuan mereka bisa bereaksi dan kabur secepatnya. Ikuti dia, setidaknya hidupmu masih bisa selamat. McKinsey membawa biksu tua itu ke arah McKinney dan Winslow. Perdana Menteri Yu, saya baru saja membuat Anda tersinggung, saya berharap Anda memaafkan saya. Biksu tua itu memberi hormat pada Winslow. Tuan, itu tidak serius. Winslow buru-buru melambaikan tangannya. Saudaraku, Perdana Menteri Yu, aliansi penyegelan iblis itu sudah mendekatiku sebelumnya, dan aku tidak mengatakan kepada ayahku untuk melaporkannya. Ini aku lakukan untuk mengejutkan aliansi penyegelan iblis. Kali ini, aliansi penyegelan iblis mengalami kekalahan dan mengalami cedera yang tragis. Diperkirakan mereka tidak akan menjadi ancaman bagi dinasti Xiao kita dalam waktu singkat. McKinsey berkata dengan jujur. Pangeran kedua, sebagai menteri lama, saya baru saja salah paham denganmu, sungguh merupakan kejahatan yang pantas untuk mati. Seperti yang dikatakan Winslow, dia hendak berlutut. Setelah melihat ini, McKinsey buru-buru membantu Winslow dan berkata, Perdana Menteri Yu, kamu melakukan itu untuk dinasti Xiao dan untuk rakyat dinasti. Sungguh berdosa jika aku menghukummu. Saya juga meminta Perdana Menteri Yu untuk membawa saya menemui ayah saya. Setelah saya menjelaskan masalahnya, saya akan kembali ke kota Changlang. McKinsey tahu bahwa meskipun dia membantu dinasti Xiao melawan aliansi penyegelan iblis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia harus membawa orang-orangnya kembali ke kota Changlang sesegera mungkin. Saudaraku, sekarang kamu sudah kembali, tinggallah di kota Kekaisaran. Jauh lebih nyaman di sini daripada kota perbatasan kecil kota Changlang, dan di sini ada banyak sumber daya. Saya akan menemui ayah untuk menjelaskan bahwa sebagai seorang pangeran, ayah tidak boleh memperlakukan putra-putranya secara berbeda. Setelah McKinney tahu apa yang dialami oleh McKinsey, dia juga sangat bersalah dan merasa tidak adil di dalam hatinya. Dia merasa ini tidak adil bagi McKinsey. Dia tidak takut McKinsey akan merebut tahta darinya, bahkan jika McKinsey menginginkan posisi putra mahkota saat ini, McKinney tidak akan ragu. McKinney tidak tertarik dengan putra mahkota, dan dia selalu mengira bahwa dia adalah satu-satunya pangeran dari dinasti Xiao, jadi dia hanya bisa memikul tanggung jawab ini. Sekarang ada McKinsey, McKinney ingin selalu Valentina untuk tinggal dan terbang bersama, menjadi mitra kultivasi ganda, dan berlatih bersama. Itu adalah impiannya. Kakak, kamu. Sebelum McKinsey selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Bergemuruh. Begitu suara itu jatuh, aura yang menakutkan datang langsung ke udara dan langsung menuju ke semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, karena auranya terlalu menakutkan. Mungkinkah masih ada master dari aliansi penyegelan iblis? Winslow mengerutkan kening dan berkata, Guru yang tak terukur, terserah kamu. McKinsey merasakan kengerian itu, jadi dia berkata kepada biksu tua di sampingnya. Amitabha, biksu malang ini jelek. Guru yang tak terukur mengangguk. Saya melihat dia menyatukan kedua tangannya, menghalangi di depan semua orang, dan kemudian dia mengucapkan kata-kata di mulutnya. Buddha Namo Amitabha, Dewa Surgawi yang tak terukur. Setelah berbicara, saya melihat cahaya keemasan memancar dari guru yang tak terukur, yang langsung berubah menjadi penghalang emas, menyelimuti semua orang.
Pada saat ini, aura menakutkan telah mencapai mata semua orang. Boom! Dengan pikiran yang keras, penghalang emas, tanpa efek sedikit pun, tiba-tiba hancur, dan semua orang diledakkan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Setelah terbang sejauh puluhan mil berturut-turut, dia jatuh dengan keras ke tanah. Dan puluhan mil bangunan ini juga berubah menjadi abu dalam sekejap, dan beberapa orang di kota kekaisaran yang bersembunyi juga berubah menjadi debu di bawah aura yang menakutkan ini. Semua orang sangat terkejut, wajah mereka luar biasa. Pada saat ini, bahkan ruangan tempat Yulian melindungi Dev menjadi abu, dan tubuh keduanya terlempar keluar dari kejauhan. Dev juga terbangun dari koma, tapi rasa pingsan itu masih ada. Tuan Chen. Setelah melihat ini, McKinney buru-buru melangkah maju untuk melindunginya. Winslow juga mengerutkan kening, menghalangi McKinney dan Dev di depannya. Disertai dengan getaran di kehampaan, semua orang menemukan bahwa sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan sosok ini perlahan menjadi jelas. Terlihat seorang anak yang baru saja menginjak usia remaja, dengan wajah lembut dan permen lollipop, berdiri di depan semua orang. Orang ini adalah Yang Mulia ke-10 yang tiba-tiba menghilang dari aliansi penyegelan iblis. Mungkinkah kengerian barusan datang dari anak ini? Semua orang penuh dengan keraguan. Dan saat anak itu perlahan berjalan ke arah semua orang, rasa tertekan seperti lautan yang berkelok-kelok membuat semua orang mulai tercekik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa aura menakutkan barusan adalah aura anak di depan mereka. Siapa bocah ini? Mampu merobek kehampaan dan tiba-tiba muncul, mungkinkah aliansi penyegelan iblis memiliki master dalam mengubah negeri ajaib? Winslow berkata ketika dia melihat Yang Mulia ke-10 yang tiba-tiba muncul. Dev melihat anak di depannya, aliran cahaya merah memancar dari tengah alisnya. Orang itu bukan tubuh asli, tapi jiwa yang terbentuk. Dev melihat dengan seksama dengan mata langit dan kegelapan. Jika bukan karena ontologinya, itu akan tiba-tiba muncul dari kehampaan, tetapi itu bisa dijelaskan. Tetapi ada poin lain, yaitu, jiwa meledak dengan aura yang begitu kuat sehingga mereka semua tidak dapat menahannya. Bukankah kekuatan tubuh asli lawan akan semakin menakutkan? Mata surga dan manusia. Seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi masih memiliki kekuatan magis seperti itu. Yang Mulia ke-10 mengarahkan pandangannya pada Dev. Dev mengamatinya dengan mata surga dan kegelapan, Yang Mulia ke-10 menyadarinya saat pertama kali. Dan dia juga menyadari bahwa ini adalah mata surga dan kegelapan. Siapa kamu? Apakah Anda dari aliansi penyegelan iblis? Guru yang tak terukur bertanya pada Yang Mulia ke-10. Yang Mulia ke-10 menjilat permen lollipop, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari aliansi penyegelan iblis. Ketika mereka mendengar bahwa sosok ini bukan dari aliansi penyegelan iblis, semua orang menghela nafas lega. Selama lawannya bukan anggota aliansi penyegelan iblis, itu mudah dilakukan. Tapi kemudian, Yang Mulia ke-10 melanjutkan, meskipun saya bukan dari aliansi penyegelan iblis, tapi aliansi penyegelan iblis adalah milik saya. Dengan kalimat ini, semua orang yang menghela nafas lega, dalam sekejap mengangkat hati mereka lagi. Mereka hanya tahu bahwa pemimpin aliansi penyegelan iblis adalah Thomas Zuo. Anak yang tiba-tiba muncul bukanlah Thomas Zuo, kan? Ditemani oleh suara Yang Mulia ke-10, kemudian dengan lambaian tangannya, ada aura yang menakutkan. Aura ini melintas seperti kilat, dan langsung menuju Dev. Tujuannya sangat jelas. Melihat pemandangan ini, wajah McKinney kaget, dan dia buru-buru berteriak, Perdana Menteri Yu, lindungi Tuan Chen. McKinney tahu kekuatannya, dan tidak mungkin menahan aura ini sama sekali. Dan McKinsey berkata, guru yang tak terukur, terserah padamu. Guru yang tak terukur merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memblokirnya sejenak, lalu dia mundur dan tersingkir. Tidak bisakah kamu melihatnya secara membabi buta? Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Tapi setelah mengatakan itu, guru yang tak terbatas masih bergerak. Saya melihatnya mengeluarkan seekor ikan kayu dari pelukannya dan dengan cepat mengetuknya. Suara ikan kayu membentuk gelombang suara di sekitarnya, dan kemudian membungkus semua orang dalam gelombang suara ini. Boom! Kemudian, disertai dengan aura yang menakutkan, gelombang suara di sekitarnya langsung runtuh, dan bahkan ikan kayu di tangan guru yang tak terukur meledak bersamanya. Guru yang tak terukur terus-menerus menyemburkan darah, seperti air mancur. Lari! Setelah melihat ini, McKinney meraihnya dan melarikan diri. Yang lain juga melarikan diri satu demi satu, bahkan guru yang tak terukur menyeret tubuhnya yang terluka, tidak berani berhenti sama sekali. Tetapi Yang Mulia ke-10 memandang orang-orang yang melarikan diri dengan panik, dan dia tertawa sambil mengunyah permen lollipop di mulutnya. Setelah memakan permen lollipop, Yang Mulia ke-10 melangkah ke arah kerumunan untuk mengejar.
Dalam pengejaran, setiap langkah yang diambil akan mengubah bangunan di sekitarnya menjadi abu, dan seluruh kehampaan akan bergetar karenanya. Senior, siapa bicon kecil ini? Mengapa itu begitu kuat, dan Anda masih tahu mata Tianming Anda? Saat dibantu untuk melarikan diri, Dev bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Wajah Raja Iblis Awan Merah sangat serius saat ini, dan butuh waktu lama sebelum dia perlahan berbicara, saya tidak menyangka orang-orang ini masih ada. Siapa itu? Siapa bicu kecil ini? Melihat ekspresi Raja Iblis Awan Merah, Dev tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan mudah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda ada berapa banyak kelompok ras di alam semesta yang luas ini? Raja Iblis Awan Merah tidak menjawab pertanyaan Dev, tetapi bertanya kepada Dev. Yang aku tahu, bukankah itu hanya ras manusia, iblis, dan binatang buas? Dev berkata, entah kenapa. Tapi siapa yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, di alam semesta yang luas ini, masih ada ras dewa. Ras dewa ini sebenarnya dianggap sebagai ras manusia, tetapi karena orang-orang ini sombong dan selalu merasa berada di atas ras manapun, mereka menyebut diri mereka ras Protoss. Justru karena arogansi ras Protoss itulah banyak ras yang tidak menyukai mereka, sehingga lambat laun menghilang. Tanpa diduga, keberadaan Protoss masih bisa dilihat di dunia surga dan manusia ini. Protoss. Dev langsung bingung, dan bertanya dengan tidak percaya, senior, mungkinkah Protoss ini menghasut perang antara dewa dan iblis? Apa ciri-ciri ras Protoss ini? Saya tidak tahu siapa yang memicu perang antara dewa dan iblis, tetapi ciri-ciri Protoss itu sombong, suka menyombongkan diri, dan selalu menganggap darah mereka mulia. Sama seperti klan naga di klan binatang buas, atau klan naga emas di klan naga, mereka berpikir bahwa garis keturunan mereka jauh lebih mulia dan berbeda dari ras lain. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan kepada Dev. Orang tua sialan. Dev diam-diam mengutuk Raja Iblis Awan Merah di dalam hatinya. Dia sendiri merupakan garis keturunan naga emas, tapi Raja Iblis Awan Merah ini menggunakan analogi ini untuk menjelaskan. Bukankah ini berbicara tentang dirinya sendiri? Dev juga tidak merasa sombong, apakah dia suka menyombongkan diri? Tapi wajar juga jika dia sesekali menyombongkan dirinya sendiri. Nak, lelaki tua ini dengan ramah memberitahumu, lihat bagaimana kamu memaki orang tua ini. Raja Iblis Awan Merah melotot. Tiba-tiba Dev merasa malu, dia memarahi diam-diam di dalam hati, tapi dia tidak menyangka akan ketahuan oleh Raja Iblis Awan Merah. Senior, aku hanya sedikit terkejut untuk sementara waktu, tapi aku tidak memarahimu. Dev hanya bisa malu untuk menjelaskan. Pada saat ini, Yang Mulia ke-10 sudah mengejar mereka dengan cepat. Mereka merasakan aura menakutkan di belakangnya semakin dekat dan dekat. Semua orang menjadi cemas, dan McKinsey memandang guru yang tak terbatas dan berkata, guru yang tak terbatas, terserah padamu. Alamak. Guru yang tak terbatas benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia bukan pengganggu, kamu ingin aku memuntahkan darah sampai mati, apa yang kamu lihat? Apakah Anda ingin melihat saya dibunuh hidup-hidup? Guru yang tak terbatas ingin menolak, tetapi aura menakutkan di belakangnya sudah datang ke arah mereka. Dengan senyum polos di wajah Yang Mulia ke-10, dia tidak terlihat seperti iblis yang bisa membunuh orang. Tapi begitu Yang Mulia ke-10 baru saja bergerak, saya khawatir akan ada ribuan orang di kota kekaisaran yang terbunuh atau terluka. Sial, anak kecil ini terlalu menipu. Guru yang tak terbatas juga cemas, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Terlihat guru yang tak terbatas menyatukan kedua tangannya, dan bekas luka cincin 6 titik di bagian atas kepalanya tiba-tiba berkilau, dan dari pelukan guru yang tak terbatas, jubah emas juga terbang keluar. Jubah itu melayang di udara, perlahan menutupi kehampaan, dan dalam sekejap di bawah jubah itu, sebuah patung Buddha emas setinggi 100 kaki muncul. Buddha emas memegang tongkat Zen di tangannya, memancarkan 10.000 cahaya keemasan di tubuhnya. Boom! Dengan lambaian tongkat Zen di tangan Buddha emas, cahaya 10.000 Buddha bersinar terang, langsung menghalangi aura yang menakutkan. Melihat bahwa guru yang tak terbatas sangat luar biasa dan memblokir serangan lawan, semua orang tidak bisa menahan napas lega. Guru yang tak terukur, sangat kuat. Winslow memuji. Guru yang tak terukur layak menjadi biksu berprestasi, dan sungguh menakjubkan dia bisa menunjukkan cahaya Sang Buddha. McKinsey juga memuji guru yang tak terukur. Dia dapat memiliki kekuatannya saat ini di kota Changlang, berkat guru yang tak terukur yang selalu berada di dekatnya. Guru yang tak terukur dipuji oleh banyak orang, dan hatinya tiba-tiba menjadi berbunga. Dia sudah lupa bagaimana rasanya ketika dia terluka dan baru saja memuntahkan darah barusan.
Tapi begitu kata-kata pujian dari semua orang jatuh, Yang Mulia ke-10 tiba-tiba tertawa dan bergumam, keledai botak tua ini sangat lucu, dia memiliki wajah lebih dari saya. Setelah berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meroket, dan cahaya Buddha dari guru yang tak terukur langsung menghilang, dan bahkan Buddha emas setinggi 100 kaki menghilang dalam sekejap. Hanya jubahnya yang dibiarkan melayang tertiup angin, lalu tiba-tiba nyala api membumbung, membakar jubahnya hingga bersih. Guru yang tak terukur terlihat bodoh, jubah itu adalah harta karunnya sendiri. Setelah menghancurkan cahaya Sang Buddha, aura teror tidak berhenti, tetapi terus menyerang semua orang. Setelah melihat ini, Winslow hanya bisa melambaikan tangannya, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya, bertabrakan dengan aura lawan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertembak, dan wajah Winslow sangat jelek. Setelah menghentikan perawakan mereka melihat bahwa Yang Mulia masih ke-10 mendekati mereka dengan mantap. Saya tidak tahu kapan, Yang Mulia ke-10 memiliki permen lollipop lagi di mulutnya. Yang Mulia ke-10 memandang semua orang dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak memiliki dendam dengan semua orang, dan aksinya barusan tidak lebih dari bermain dengan mereka. Arogan. Pada saat ini, Dev dapat memahami bahwa anak ini sangat sombong. Tampaknya Raja Iblis Awan Merah benar, pihak lain pasti ras Protoss. Arogansi semacam itu terpancar dari tulang. Semua arogansi berasal dari lebih sedikit dipukuli dan lebih sedikit dipukuli. Jika Anda dipukuli setiap kali muncul, Anda mungkin tidak akan bangga. Jika saya pulih, saya pasti akan mengajari bicon kecil ini pelajaran yang bagus. Dev melihat penampilan arogan dari Yang Mulia ke-10, hatinya sangat kesal. Ras Protoss. So what gitu loh. Dia masih keturunan klan naga emas dari klan naga, dan Dev tidak sombong seperti ini. Mendengar ini, Winslow dan guru yang tak terbatas semua menoleh ke arah Dev. Meskipun Dev memang memiliki beberapa keterampilan, dia bisa bertarung di luar level. Tetapi di hadapan master seperti Yang Mulia ke-10, saya khawatir Dev sama sekali bukan lawan dari lawan. Merasakan tatapan Winslow dan guru yang tak terbatas, Dev sedikit malu. Sepertinya dia hanya meniupkan kata-kata besar tanpa sadar. Apakah ini bakat yang dimiliki oleh garis keturunan naga emas? Dev tidak ingin menyombongkan diri. Apakah hanya ini semua kekuatan dinasti Xiao? Ini sangat sampah. Yang Mulia ke-10 menjilat permen lollipop, lalu mencabut tongkat permen lollipop, dan melambaikannya ke arah mereka. Boom! Dengan gelombang ini, aura pedang yang menakutkan muncul, menebas semua orang. Bajingan! Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan bahasa kotor. Dengan tongkat permen lollipop, Anda dapat menggunakan aura pedang yang menakutkan dengan satu gelombang. Bukanlah ini terlalu keterlaluan? Jika semua hal bisa digunakan untuk mengeluarkan aura pedang, apalagi yang kamu butuhkan dari pedang? Bersambung.